Mungkin istri menjilat tangan suaminya dan suaminya menjilat tangan istrinya. Ya, memang seperti itu dalam syarah para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah menjadi tradisi memulai setiap pertemuan itu dengan alhamdulillah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau berkhutbah atau beliau menyampaikan ceramah juga beliau memulai dengan alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca syahadat sebagai bukti kita umat Islam memperbaharui perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Allah itu sebagai ma'bud, sebagai yang disembah, dan janji bahwa Rasulullah itu kita yakini sebagai utusan Allah. Kemudian dilanjutkan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah itu baru amma ba'du. Malam ini sampai kita di halaman 382. Bab sunnah makan dengan 3 jari. Membersihkan jari-jari dan piring, serta mengambil makanan yang terjatuh, dan bolehnya mengusapkan jari-jari itu ke betis, telapak kaki, dan lain sebagainya. Berarti bab ini mencakup beberapa masalah. Makanya jumlah hadisnya berapa itu? 7 hadis ya. Kita baca semuanya ya. Kita mulai dari hadis yang pertama ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kamu sekalian memakan makanan, maka janganlah ia mengusap jari-jarinya, ya, membersihkan jarinya atau tangannya sebelum membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel. Ini kita lihat antara terjemahan dengan hadisnya kurang pas. Sekaligus ini pelajaran kita tidak cukup belajar dengan buku terjemahan. Contoh, idza akala ahadukum ta'aman, apabila makan salah seorang kamu akan makanan, fala yamsah asabi'ahu, maka janganlah dia mengusap jari-jarinya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya atau menjilatkannya, itu artinya sebenarnya. Tapi di sini mungkin dia buat terjemahan yang lebih mudah dipahami, sampai dia membersihkan sisa makanan, tidak ada menjilat atau menjilatkan. Nanti dalam terjemahan ya sebenarnya hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Maka dalam syarah hadis ini nanti seperti dalam syarah Syekh Utsaimin, menjilat dan dijilatkan. Ya, seperti suami istri, ya, itu contoh dibuat oleh Syekh Utsaimin. Mungkin istri menjilat tangan suaminya dan suaminya menjilat tangan istrinya.
Ya memang seperti itu dalam syarah para ulama. Karena kan tidak mungkin pula orang lain mau menjilat tangan kita. Yang akan membersihkan tangan kita itu kita. Kemudian orang yang kita cintai. Siapa itu? Istri. Nah, tanyalah kepada siapa yang baru nikah di sini, Pak Wen. Nah, kalau Ustaz Iqbal belum tahu. Jadi maksudnya kita makan itu harus bersih, tangan bersih, piring pun bersih. Ini yang diinginkan dari hadis ini. Tidak ada yang mubazir. Prinsipnya kita ambil jangan mubazir. Hadis kedua. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'a fa idza faragha la'iqaha. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Dan bila sudah selesai makan, maka beliau memakan sisa makanan yang menempel pada jari-jarinya. Ya, sebenarnya la'iqah itu mana aslinya adalah menjilat. Artinya Rasulullah membersihkan makanan yang ada pada jarinya. Dan Rasulullah itu makan dengan 3 jari. Ya, mungkin yang dimakan Rasulullah itu bukan nasi ya. Tapi yang dimakan Rasulullah itu boleh jadi roti. Karena orang Arab itu makanan mereka kan roti. Orang Arab itu makan nasi karena terpengaruh oleh kita pendatang ya. Ya, jadi orang Arab makan itu ya, kayak roti atau korma, dan korma itu ganti nasi. Jadi seperti Abu Hurairah diceritakan dia makannya dalam sehari itu segini korma, lebih sekilo itu untuk makan 1 hari sebagai ganti dari nasi. Dan ada beberapa ustadz yang ustadz kenal yang dia memang tidak makan nasi lagi, dia lebih sering makan korma, tapi jumlahnya itu banyak. Kalau 3 korma itu tidak mungkin. Mungkin antum yang sering nonton TV Surau TV, Ustaz Elfisam itu sering makan korma ganti nasi. Kemudian kalau di TV Roja ya, ada Ustaz yang baru itu Ustaz Maududi Abdullah. Itu cerita orang sudah sekian tahun dia tidak makan nasi. Dia hanya makan korma. Tapi tetap pakai daging. Besar juga modalnya, gantinya daging, ditimbang pula sebelum makan. Daging ayam, daging sapi. Bukan korma saja, kan itu salah paham nanti. Ya, korma itu kan bisa diolah dalam berbagai macam bentuk. Jadi gini gambaran Rasulullah makan dengan 3 jari. Boleh jadi yang dimakan Nabi bukan nasi dan tidak pula supermi. Hadis ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' was-sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rasulullah menyuruh untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jari dan piring, serta beliau bersabda, sungguhnya kamu sekalian tidak mengetahui pada bagian mana dari makanan itu yang mengandung barakah. Dari piring itu bersih, jangan banyak sisanya. Tapi kalau asrama ini, anak asrama biasanya bersih semua ya, kurang makanan itu biasanya. Bukan berlebih ya, kurang ya. Tapi kalau kita pergi ke rumah makan, apalagi rumah makan yang mewah, itu karena sisanya yang banyak. Ini mubazir, sifatnya mubazir, bersih. Agar tidak mubazir dan agar kita terbiasa makan dengan bersih. Hadis keempat, apabila suapan salah seorang di antara kamu sekalian terjatuh, artinya kalau makanan itu jatuh, falyumit, maka ambillah.
dan bersihkanlah kotoran yang melekat padanya, serta makanlah, dan jangan dibiarkan dimakan oleh setan atau mubazir. Dan janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan sebelum dia membersihkan sisa makanan yang menempel pada jari-jarinya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui pada bagian manakah makanan itu yang mengandung barakah. Hampir sama dengan tadi. Tak boleh mubazir. Hadis kelima, sesungguhnya setan itu selalu mengikuti setiap perbuatan seseorang. Bahkan sewaktu ia makan pun setan mengikutinya. Apabila suapan salah seorang di antara kamu sekalian itu terjatuh, maka ambillah dan bersihkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian makanlah dan jangan biarkan dimakan oleh setan. Apabila ia selesai makan, maka hendaklah ia membersihkan sisa makanan yang menempel pada jari-jarinya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui bagian manakah yang mengandung berkah. Hampir sama dengan hadis nomor 4. Hadis ke-6 masih seperti itu bunyinya. Rasulullah menyuruh kami membersihkan sisa makanan yang ada di piring, karena berkahnya kita tidak tahu. Kemudian hadis yang ke-7, Sa'id bin Haris bahwasanya ia menanyakan tentang masalah wuduk sehabis makan makanan yang dipanggang. Ya, ini coba perhatikan, ini terkait yang membatalkan wuduk ya. Nah, makanan yang dibakar. Jabir menjawab, tidak wajib wuduk. Kami dulu pada zaman Nabi SAW jarang sekali mendapatkan makanan semacam itu. Daging, apa itu? Ikan bakar, sate. Kami zaman Nabi jarang dapat makanan seperti itu. Dan bila kami mendapatkannya, maka tidak ada di antara kami yang menyapu-sapu tangannya dan membersihkan tangan, hanya saja kami mengusapkannya ke telapak tangan, betis atau telapak kaki. Kemudian kami langsung salat tanpa berwuduk lebih dahulu. Jadi tidak, kalau untuk membakar ayam panggang atau ayam bakar, dua-duanya, nah, ikan bakar, ikan panggang, ya tidak membatalkan wuduk. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini bahwa di zaman Rasulullah makanan orang itu sederhana. Jarang kami memakan makanan yang dibakar, karena makanan itu sekarang yang banyak macamnya. Kalau zaman Nabi ya, zaman Nabi saja dengan zaman sahabat sudah berbeda. Sehingga Jabir mengatakan jarang kami menemui makanan seperti itu. Kalau kita sekarang, makanan itu sudah banyak macamnya. Fulus untuk membelinya yang tidak ada. Pergi keluar waktu istirahat, berapa banyak macam makanan itu. Itu separuh sudah jadi pasar itu kan. Nafsu. Nah, dah selesai bab. Kembali ke judul itu, makan dengan 3 jari, membersihkan jari-jari, membersihkan piring, mengambil makanan yang terjatuh, kemudian boleh mengusapkan jari-jari ke betis, ke telapak kaki dan sebagainya. Termasuk kita pun kadang seperti itu. Nak, kalau tidak ada tisu, tidak ada serbet, mungkin ke rambut, ke kaki, terserahlah. Kata orang di kampung, kalau sering mengiringkan tangan itu ke kaki, itu sayang mertua. Tahyut tindak Allahu a'lam. Jadi dari hadis ini prinsipnya jangan mubazir, makan itu bersih, jangan ada yang tersisa. Kemudian makan bersama, memperbanyak orang untuk makan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini kana fis salasah wa ta'amus salasah kana fi kafil arba'ah. Artinya makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Tapi jangan satu bungkus 5 orang makannya tidak kenyang. Itu yang hampir-hampir logis atau masuk akal. Ini anjuran makan bersama, makan berjamaah. Kalau di asrama berarti makan pakai
Ada yang makan sendirian. Ya, sesekali, tidak apa-apa. Tapi kalau selama 3 tahun tidak pernah makan bersama, itu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hadis di bawahnya hampir sama. Kemudian bab minum lagi. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarab salasan. Rasulullah itu bernafas ketika minum itu 3 kali. Maksudnya apa? Bukan Nabi main-main dengan gelas. Tu ambil air kemudian tiup-tiup enggak. Ternyata Nabi minum kemudian dia istirahat, kemudian minum lagi, kemudian istirahat. Itu maksudnya bernafas 3 kali, bukan minuman seperti antum ketika umur 3 tahun dulu. Akhirnya bercampur air minum itu dengan nasi. Nah, masih ingat antum? Belum sadar itu umur 3 tahun. Ini maksudnya. Rasulullah bernafas ketika minum 3 kali, 3 kali dagu, 3 kali minum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu wahidan kasurbil ba'ir, walakin israbu masna wa sulasa. Wasamu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Ini yang perlu antum biasakan ya. Janganlah kamu minum seperti minum onta, yaitu minumnya sekaligus. Tapi minumlah 2 kali, 3 kali. Serta bacalah basmalah sewaktu kamu sekalian mulai minum, dan bacalah alhamdulillah ketika kamu selesai minum. Jadi air yang 1 gelas itu jangan diminum sekaligus, itu maksudnya. Atau air yang berapa ini, 1/2 liter ini dibuka kemudian minum sampai habis, jangan seperti itu. Tapi minum 2 kali, 3 kali, jangan sekaligus diminum seperti onta minum. Onta itu minum sekaligus karena dia sekali minum itu untuk 2 bulan. Kan disebutkan salah satu kelebihan onta itu 1 kali minum itu cukup untuk sekian hari. Makanya perut onta itu besar ya. Kalau ada pula antum yang minum sekaligus nanti jangan sampai perut antum besar pula seperti perut onta. Nah, itu diingatkan oleh Rasulullah, jangan minum sekaligus ya. Dan jangan lupa baca bismillah dan alhamdulillah. Orang kalau tidak baca bismillah itu minum dengan syaitan ya. Kalau makan tidak baca bismillah, makan dengan ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, hadis yang ketiga, Rasulullah melarang bernafas dalam tempat minum, dalam gelas, karena tentang kotoran nak kita bernafas itu, dan juga menjijikkan ya, seperti anak-anak kita gambarkan tadi. Seperti inilah mulianya Islam, cara makan, cara minum diatur sedemikian rupa. Seperti inilah Rasulullah merubah peradaban masyarakat 1400 tahun yang silam. Teman-teman bayangkan di tahun itu kira-kira seperti apa orang Indonesia. Mungkin belum punya pakaian orang di Indonesia. Ya, 1400 tahun yang silam. Ya, diajar oleh Rasulullah cara makan, cara minum. Kalau kita hari ini sudah mendapati apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kalau antum baca sejarah orang masuk Indonesia tahun 1700-an, 1600-an, ya orang itu makan minum ya mungkin masih apa adanya, termasuk masalah akhlak, adab, mungkin belum seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis keempat, Rasulullah diberi susu yang telah dicampur dengan air, sedangkan di sebelah kanannya ada orang Badui dan di sebelah kirinya ada Abu Bakar. Kemudian beliau meminumkannya, lantas memberikannya kepada Badui itu serta bersabda, yang kanan dulu kemudian yang kanan lagi. Ini membagi makanan. Jadi kalau kita membagi makanan mulai dari orang yang sebelah kanan, kan diatur itu. Kalau kita memberi makanan mulai dari orang yang sebelah kanannya. Termasuk kebaikan-kebaikan lain, ibda' bil yamin, mulailah dari yang
kanan. Hadis terakhir, Rasulullah diberi minuman maka beliau pun meminumnya, dan di sebelah kanan beliau ada seorang pemuda, Ibnu Abbas. Masih kecil itu, ghulam. Karena ketika Rasulullah wafat, umur Ibnu Abbas itu 13 tahun. Ya, berarti anak SD atau tamat SD kelas 1 sanawiyah. Serta di sebelah kirinya ada orang yang lanjut usia orang tua. Kemudian beliau bersabda, bolehkah aku memberikan minuman ini kepada orang tua itu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah saya tidak akan memberikan bagian saya yang dari Tuhan ini kepada siapapun juga. Maka Rasulullah memberikan minuman yang ada di tangannya itu kepada pemuda tadi. Ya, karena pemuda tadi berada di sebelah. Kenapa Rasulullah mendahulukan pemuda dari orang tua? Karena pemuda itu berada di sebelah kanan. Kan ibda' bil yamin, mulai dari sebelah kanan. Dan boleh juga boleh jadi Ibnu Abbas ini ingin berkah dari minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mau orang lain dahulu, saya yang dulu. Itu kata Ibnu Abbas yang ketika itu masih anak-anak.